Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, untuk beberapa hari ini ada satu kata yang Tuhan letakkan di dalam hati saya. Oh, saudara bisa lihat IG-nya Gunung Sion ya, tentang judul khotbah yang akan saya sampaikan hari ini. Jadi beberapa hari ini Tuhan meletakkan satu kata di dalam hati saya. Narwastu, narwastu, narwastu. Ketika satu kata itu diletakkan di dalam hati saya, yang saya tahu narwastu itu adalah minyak yang mahal. Yang saya tahu bahwa narwastu itu dipakai oleh seorang wanita yang mencium kaki Tuhan Yesus. Dan yang saya tahu ketika saya mendapat kata itu, narwastu itu adalah bau-bauan atau wangi-wangian yang disukai oleh Tuhan. Dan yang saya tahu narwastu itu adalah sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan letakkan dalam hati saya, narwastu, narwastu. Dan ketika tadi malam saya mempersiapkan lagi sambil saya fokus dengan Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau bagi jemaat Gunung Sion? Apa yang Engkau mau bagi kami? Ketika satu kata ini diletakkan dalam hati saya, Tuhan tolong singkapkan apa yang Engkau mau. Pesankan apa yang Engkau mau bagi kami jemaat Gunung Sion. Dan hari ini saudara, kita sama-sama, saya dan saudara, kita belajar bersama-sama mengenai narwastu. Dan saya mau share juga apa yang saya dapat, apa yang saya alami. Ketika saya mendapatkan satu kata, saya percaya itu adalah sebuah dorongan dari Roh Kudus. Karena begitu kuat. Jadi ketika saya menyembah Tuhan, terus narwastu itu naik di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah suatu dorongan dari Roh Kudus untuk saya sampaikan pada hari ini, saudara. Silakan slide-nya. Saya harap kita semua boleh fokus bersama-sama. Kita boleh tetap fokus dan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini. Agar apa, saudara? Agar kita benar-benar mengerti pengertian dari narwastu. Biar kita benar-benar mengerti hidup yang membawa wangi narwastu itu seperti apa. Agar kita mengerti betapa pentingnya narwastu itu bagi Tuhan. Saudara, hari ini judul khotbah saya satu kata tadi, yaitu narwastu. Next, selanjutnya. Kita tahu bahwa narwastu itu ada tertulis di dalam perjanjian baru tentang seorang wanita, ya, yang menyiapkan minyak itu atau narwastu itu di kaki Tuhan. Kita buka dalam Yohanes 12. Kita baca dulu ceritanya agar kita mengerti dan memahaminya. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Di sini judulnya adalah Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi saudara, saat itu di Betania ada sebuah perjamuan makan, ya. Ada sebuah perjamuan makan. Di situ ada Yesus, ada murid-murid Yesus, ada Lazarus, ya. Ada Lazarus juga, Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara, ketika mereka sedang makan, istilahnya kalau saat ini adalah dinner, ya. Ada makan bersama seperti itu. Nah, tiba-tiba saudara, ada seorang wanita yang bernama siapa di perikop ini? Di ayat ini? Siapa namanya? Maria, ya. Ada seorang wanita yang bernama Maria. Tiba-tiba lagi ngumpul nih. Nah, saudara, pada zaman itu sebuah tradisi saat itu adalah kalau misalnya laki-laki ya berkumpul dengan laki-laki. Wanita punya komunitasnya sendiri.
Dan juga pada saat itu, dalam tradisi saat itu saudara, dalam konteks ayat ini, bahwa perempuan itu nomor 2, ya, laki-laki itu nomor 1, lebih diutamakan, lebih dilayani lah seperti itu. Nah, tiba-tiba di dalam kumpulannya, istilahnya bapak-bapak, kaum pria lagi ngumpul nih saudara. Tiba-tiba ada seorang wanita yang bergegas lari, entah arahnya dari mana. Tadi dalam situ tidak dituliskan, atau dia berada di luar, atau dia berada dimanapun. Tiba-tiba dia lari ke dalam dan dia mendapati Yesus dan dia tersungkur di kaki Yesus. Dan ketika itu dia mencurahkan minyak itu, dan dituliskan di firman Tuhan adalah minyak narwastu saudara. Dan kalau kita lihat di dalam Yohanes ini saudara, itu sama dengan yang ada di Markus, dengan yang ada di Matius. Matius dan Markus adalah cerita yang sama dengan Yohanes 12 ini. Tetapi Matius dan Markus yang juga dituliskan tentang wanita ini saudara, itu lebih jelas atau lebih detail lagi mengungkapkan reaksi dari seorang wanita ini yang bernama Maria. Nanti kita akan lihat saudara. Jadi sebenarnya di dalam Matius atau di dalam Markus itu tidak hanya dituliskan bahwa seorang wanita ini berlari dan juga mencurahkan minyak narwastu itu dan dia tuangkan di kaki Yesus, tidak hanya sebatas itu. Tetapi bagaimana wanita ini memecahkan buli-buli minyak narwastu ini, dan minyak itu dicurahkan di atas kepala Yesus. Di Yohanes dituliskan hanya di kaki. Tetapi di Injil sinoptik yang lainnya itu dituliskan dia mencurahkan di kepala Yesus. Jadi itu artinya bahwa seluruh tubuh Yesus, seluruh tubuh Kristus bau narwastu, ya, kepala dan kaki, ya. Dalam simbolik itu ya sekujur tubuh dari atas kepala sampai telapak kaki saudara. Lalu saudara di sini kita melihat ketika Maria melakukan hal tersebut, siapa yang mencela saudara? Yudas Iskariot. Di situ Yudas Iskariot mempunyai reaksi bahwa dia katakan, apa ini maksudnya? Ini sebuah pemborosan. Di Matius atau Markus saudara itu dituliskan bahwa Yudas Iskariot saat itu berkata, ini pemborosan. Seharusnya minyak narwastu itu, satu buli-buli itu bisa dihargai seharga 300 dinar saudara. Saya mau katakan bahwa seperti khotbah saya tentang Yosua kemarin saudara ya. Khotbah saya yang di situ saya katakan bahwa 1 dinar itu upah pekerja selama 1 hari, ya. Jadi kalau 300 dinar, kalau sehari itu 1 dinar, 300 dinar, jadi perhitungannya kurang lebih berapa lama dia bekerja? Hampir setahun saudara. Kita taruhlah setahun. Jadi di situ reaksi Yudas Iskariot, karena dia itu adalah seorang pencuri, dia itu mata duitan, dia itu mencuri kas saat itu di murid-murid Yesus, dan dia katakan ini pemborosan katanya. Mengapa hanya dipecahkan, istilahnya gini, kenapa sih dipecahin? Lagi pula juga enggak semuanya kena ke tubuh Kristus, hanya seberapa aja lebih banyak yang jatuh di lantai. Ini pemborosan katanya. Dia katakan di situ lebih baik diberikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Tetapi saudara saya mau bertanya, apakah Yesus mengerti maksud dari Yudas? Tahu dan mengerti. Dia katakan lebih baik disumbangkan, diberikan kepada orang-orang miskin. Padahal Yesus tahu bahwa Yudas Iskariot adalah seorang yang munafik. Dia katakan di situ pemborosan. Tapi sebenarnya dia katakan, ngapain sih? Upah 1 tahun itu belum dipotong apa-apa saudara. Kalau kita
gaji 1 tahun itu sudah dipotong bayar listrik, potong bayar air, potong untuk makanan sehari-hari, uang jajan anak, ada banyak dipotong saudara. Saya rasa pasti 300 dinar itu tidak cukup kita bekerjanya 1 tahun, mungkin 2 tahun kita bisa ngumpulin 300 dinar itu. Tetapi di sini Yudas melihat bahwa ngapain sih upah 1 tahun yang sudah bekerja selama 1 tahun itu dibuang-buang, dipecahkan begitu aja. Mending 1 tetes, 2 tetes, atau kayak kita saudara ya. Kita cuman ya simbolik tanda profetik saja menggunakan minyak. Tapi ini enggak, minyak yang mahal itu, minyak yang terbaik itu dia pecahkan dan dia curahkan, dia berikan kepada Yesus. Nah di sini kita akan melihat saudara, hanya 3 poin saja melalui kebenaran firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Next selanjutnya. Kita akan lihat terlebih dahulu saudara, tentang narwastu itu sendiri. Ya, tentang narwastu itu sendiri. Narwastu merupakan tanaman yang dapat ditemukan di pegunungan Himalaya atau di India Utara. Kenapa dia mahal saudara? Karena letaknya aja ditemukan di pegunungan Himalaya. Pegunungan yang gak hanya kayak gunung Kerinci saudara, tapi sebuah pegunungan yang membentuk seperti barisan dan di ujung-ujungnya, di puncaknya itu ada salju-salju yang sulit sekali untuk para pendaki naik ke atas pegunungan tersebut. Dan dikatakan itu ada di India Utara. Lalu poin yang kedua, batang dan akar tanaman ini biasanya dianggap sebagai sumber serai wangi. Jadi tanaman narwastu ini untuk mendapatkan minyak yang terbaik, dia harus menggunakan batang atau akarnya saudara. Akar-akar ini dikumpulkan semuanya, dan akar-akar ini enggak cuma 1 akar, 2 akar, enggak. Tetapi ada banyak sekali akar yang dikumpulkan dan itu harus dikelola untuk menjadi sebuah minyak esensial yang terbaik saudara. Jadi gak hanya 1 atau 2. Ibu waktu itu pernah khotbah dan memberikan ilustrasi tentang parfum yang berbau apel yang pernah ibu saksikan saat itu. Ibu membeli parfum apel yang saat itu seperti UMKM lah ya, datang ke rumah dan menawarkan. Dan memang parfum itu saudara sampai berhari-hari itu gak hilang baunya. Dan sangat baik, sangat bagus, soft sekali. Sedikit banget parfumnya. Tapi kenapa sangat mahal? Karena tidak menggunakan hanya 1-2 kilo dari apel saudara. Tetapi ada banyak sekali apel yang dikelola sampai mengeluarkan minyak yang terbaik. Dan narwastu juga seperti ini, udah dapatnya susah saudara, harus banyak pula sehingga itu menghasilkan sebuah minyak yang terbaik. Saya percaya kalau dapat minyak yang terbaik itu pun tidak akan meluber-luber atau banyak saudara. Pasti hanya beberapa. Mungkin dari bertonton akar hanya dapat berapa aja esensial itu. Atau minyak yang terbaik itu, minyak narwastu itu. Lalu dikatakan untuk mempertahankan wanginya, minyak narwastu disimpan rapat-rapat dalam buli-buli. Jadi seperti seorang wanita tadi, Maria tadi, dia menyimpan minyak narwastu itu dari buli-buli. Dia menyimpan di buli-bulinya saudara. Kenapa? Itu adalah cara untuk minyak itu agar tetap harum. Dari hari pertama pembuatan sampai seterusnya harus tetap harum. Lalu dikatakan harganya sekitar 300 dinar. Atau sama seperti orang bekerja hampir 1 tahun atau taruhlah 1 tahun. Berarti saudara, minyak narwastu ini adalah bukan minyak sembarangan. Bukan minyak yang ada di pasar-pasar sembarangan. Minyak narwastu ini bukan hanya kita dapat beli dan gampang saudara.
Next selanjutnya. 3 poin penting dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya langsung kepada intinya saudara. Karena apa? Karena setelah khotbah, setelah firman, ayo sama-sama kita bawa narwastu di hadapan Tuhan. 3 poin penting yang menarik di sini saudara, saya melihat ada 3 poin penting, ada 3 sisi yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adalah Yudas Iskariot, yang kedua itu adalah Maria itu sendiri, yang ketiga itu adalah minyak narwastu itu sendiri saudara. Yang pertama tentang Yudas Iskariot, sang pencuri, dan dia mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan lehernya di sebuah pohon. Dia tidak bertobat dengan segala kesalahannya, tetapi dia justru bunuh diri, terintimidasi dengan segala kesalahannya. Ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Kita tahu di situ dan kita sudah baca tadi bahwa dia di situ mengatakan bahwa untuk apa? Ayat yang ke-5, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dan kita akan lihat nanti reaksi dari Maria di poin yang kedua. Lalu dikatakan bahwa Yudas menganggap peristiwa tersebut adalah sebuah pemborosan, mencela orang lain. Saudara, saya melihat di sini Yudas dianya sebenarnya dengan kata-kata halusnya, dengan kata-kata yang seakan-akan rohani bagi ke orang miskin, itu kan seakan-akan rohani. Tapi sebenarnya dia sedang mencela Maria. Terkadang saudara, di dalam setiap kehidupan kita, mungkin kita saat ini atau pernah di posisi menjadi Maria. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sudah memberikan apa yang Tuhan mau. Kita tahu selera dan moodnya Tuhan. Tapi tiba-tiba ada aja orang, bahkan mungkin orang-orang terdekat, mungkin bahkan pemimpin kita, atau bahkan siapapun mencela kita. Ah, sok rohani, ah sok dapat penglihatan, ah apa itu bukan dari Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, saya mau kasih tahu, setiap perkataan-perkataan yang membuat kita jatuh, ingat fokus kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan kita keikut dengan suara-suara Yudas Iskariot. Ingat, Yudas Iskariot dia bersekutu dengan iblis. Dan saudara tahu iblis sebutannya apa? Bapa segala pendusta atau pembohong. Jadi ketika Maria mendengar apa yang dikatakan Yudas Iskariot, saudara, tidak dituliskan di firman Tuhan bahwa seketika itu Maria keluar. Bahwa seketika itu dia tidak mau lagi datang kepada Yesus. Bahwa seketika itu dia enggak jadi kasih minyaknya kepada Yesus, enggak saudara. Tetapi dia lakukan tugasnya, bahkan sampai dia menyeka kaki Yesus dengan apa saudara? Rambutnya saudara. Dia lakukan sampai tuntas. Dia tidak mendengar suara-suara Iskariot atau Yudas Iskariot. Dia menganggap bahwa fokusku adalah Tuhan, bahwa cintaku untuk Tuhan, dan dia tidak memusingkan hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Yudas Iskariot menganggap sebuah pemborosan. Karena apa saudara? Yudas menunjukkan ketidakpedulian akan apa yang dialami Yesus. Walaupun Yesus pernah memberitahukan kepada murid-muridnya tentang penderitaan yang akan dia hadapi. Yudas gak peduli tentang visi yang Yesus katakan, dia gak peduli saudara. Tapi dia selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia ikut melayani. Kenapa saya katakan dia melayani? Dia jadi bendahara saat itu, dia melayani saudara. Dia melayani Tuhan. Dia ikut bersama dengan Tuhan. Dia pasti melihat ketika Yesus melakukan mujizat. Dia pasti melihat ketika Yesus membangkitkan orang mati. Dan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yudas saudara,
adalah seorang penipu. Dia tidak peduli dengan visi Tuhan. Dia tidak peduli dengan hati Tuhan. Bahkan dia tidak tahu selera Tuhan. Makanya ketika Maria melakukan itu, dia mencela dan dia gak suka. Dia merasa terganggu. Orang lagi makan malam, kenapa sih kayak begini? Maria menerobos tradisi saat itu. Dia menerobos karena dia mau mengurapi kaki Yesus dan kepala Yesus. Karena apa? Karena pengabdian dan cintanya kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kita akan pilih sama-sama. Kita mau jadi Yudas, atau kita mau jadi Maria, atau kita mau jadi minyak narwastu itu sendiri, saudara. Lalu dikatakan ada kemunafikan di dalam diri Yudas. Merasa rugi untuk memberi yang terbaik bagi Yesus, mementingkan diri sendiri. Nah saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita anak-anak Tuhan, kita masih mementingkan diri kita sendiri, saudara, hati-hati. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita sudah menjurus ke arah karakter dan sikapnya Yudas Iskariot. Kalau kita melulu mintanya berkat, tanpa kita mementingkan apa yang menjadi hati Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, hati-hati saudara. Jangan-jangan kita Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pasti dia kagum Yesus melakukan mujizat. Yudas Iskariot pasti dia kagum dengan apa yang Yesus lakukan. Tetapi itu tidak masuk dalam hidupnya dan tidak membuat dia bertobat sungguh-sungguh. Dia hanya menjadi rutinitas untuk melayani, rutinitas untuk datang kepada Yesus, rutinitas bersama-sama dengan Yesus, rutinitas dia mendengar firman dari Yesus. Tapi itu tidak hidup di dalam dirinya. Sehingga apa saudara? Sehingga dia ditolak di kerajaan sorga. Karena dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Yudas mementingkan dirinya. Kalau hari ini saudara, kita masih mementingkan diri kita. Kalau kita masih butuh yang namanya penghormatan. Kita masih membutuhkan yang namanya penghargaan diri. Kita mungkin dicela orang lain. Mungkin kita tidak terima akan hal itu. Mungkin ada orang-orang terdekat kita yang mengecewakan kita. Bahkan dari diri kita nggak bisa nerobos kerohanian. Kita nggak bisa all out kepada Kristus. Hati-hati saudara. Jangan-jangan menjadi Yudas Iskariot yang melakukan segala sesuatu dengan rutinitas tanpa ada perubahan. Yang melakukan segala rutinitas pelayanan bersama Yesus tanpa sebuah tujuan. Dan hati Yesus dia nggak ngerti. Jangan jadi Kristen yang terus beribadah, yang terus datang kepada Tuhan, yang tahu firman Tuhan tapi nggak ngerti selera Tuhan. Kalau kita berjalan seirama dengan Tuhan, saya dapat pengertian untuk pribadi saya sendiri saudara ya. Berjalan seirama dengan Tuhan. Dan ketika saya berdoa Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan satu kalimat di dalam hati saya. Berjalan seirama dengan Tuhan berarti engkau harus tahu apa yang menjadi selera Tuhan. Apa yang menjadi moodnya Tuhan. Apa yang menjadi seleranya Tuhan. Saudara Yudas, dia bersama-sama dengan Yesus, tapi dia gak tahu mood dan selera Tuhan. Dia gak ngerti saudara. Dan bahkan dia menganggap itu adalah sebuah pemborosan. Dia gak rela yang mahal, yang terbaik itu diberikan kepada Yesus. Dia gak tahu siapa Yesus. Yesus adalah Raja. Yesus adalah Mesias. Ayo buang jauh-jauh saudara. Segala karakter atau segala sifat, bahkan sikap yang kita nggak sadari itu menjurus seperti Yudas Iskariot. Hari ini kita mau tanggalkan itu semua. Ingat, Yudas Iskariot mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan Tuhan. Mari saya dan saudara kita koreksi sama-sama. Sudah seberapa penting sih Tuhan dalam hidup kita? Kalau kita masih malas beribadah, kita masih malas berdoa, kita masih malas baca firman, kita masih malas nyembah Tuhan, saudara. Itu artinya kita nggak mau pentingin Tuhan.
Itu sama aja kayak Yudas Iskariot, saudara. Tapi hari ini kita sama-sama, saya dan saudara, kita bertobat sama-sama. Hal yang tanpa kita sadari ini, biar itu dibuang jauh-jauh, dibersihkan. Kalau kita mau berjalan seirama dengan Tuhan, ayo kita ngikuti seleranya Tuhan. Jangan seleranya kita sendiri. Saya percaya ketika setiap kita mengikuti apa yang menjadi selera Tuhan, apa yang menjadi kemauan Tuhan, berkat itu turun sendiri, saudara. Tuhan gak akan pernah bisa tahan berkatnya yang akan dia berikan atas kita. Tapi melulu kita datang kepada Tuhan, baru datang udah bergumul, baru datang di kaki Tuhan, udah nyebutin doa-doa pribadi. Baru datang kepada Tuhan, sudah menuntut Tuhan kenapa. Hati-hati saudara, jangan sampai kita jadi Yudas Iskariot. Tapi hari ini saya percaya, setiap kita mau diubahkan, setiap kita mau bertobat sama-sama. Agar hal-hal yang tanpa kita sadari, kita mau buang jauh-jauh. Dan kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Yudas Iskariot, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, next selanjutnya. Yang kedua siapa saudara? Maria, saudara. Maria, kita coba dulu lihat di ayatnya yang Matius 26 ayat 7. Kita akan baca sama-sama ya. 26 ayat 7. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lalu kita lihat lagi di dalam Markus 14 ayat 3. Markus 14 ayat 3. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah saudara, seperti yang saya sudah singgung di awal tadi, bahwa Maria tidak hanya dia membasuh kaki Yesus dengan minyak itu, tetapi dia juga curahkan di atas kepala Yesus. Dan Yesus katakan di situ bahwa itu untuk mempersiapkan hari penguburannya, saudara. Di sini saya tuliskan bahwa Maria tidak peduli dengan situasi, kondisi, bahkan tradisi Yahudi saat itu. Fokusnya memberi yang terbaik bagi Yesus. Seperti yang saya katakan tadi saudara, bahwa Maria yang tadi saya katakan sebenarnya tradisi saat itu kalau laki-laki ya laki-laki, perempuannya perempuan. Lalu di situ Maria, padahal dia seorang wanita, dia menerobos. Dia menerobos sebuah tradisi itu karena fokusnya dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu dikatakan pendapatan selama 1 tahun diberikan seutuhnya bagi Yesus. Dicurahkan, bukan hanya 1 atau 2 tetes. Ayat firman Tuhan jelas berkata bahwa dicurahkan ke atas kepala Yesus. Bukan hanya seperti kita ketika kita melakukan pengurapan ya, cuma sedikit. Tapi itu dicurahkan. Minyak yang mahal, minyak yang terbaik itu dicurahkan. Lalu selanjutnya saya tuliskan, dalam tradisi Yahudi setiap perempuan memiliki 1 buli-buli minyak narwastu. Jadi seperti ini saudara, ada 2 tradisi yang Maria saat itu terobos. Yang pertama yang tadi, dia menerobos sebuah kumpulan pria-pria. Seharusnya pria dan wanita itu terpisah tempat duduknya atau kumpulannya saudara. Lalu yang kedua saudara, setiap wanita atau perempuan Yahudi
yang belum menikah itu mereka memiliki 1 buli-buli minyak narwastu. Jadi yang belum menikah itu setiap mereka ada 1 buli-buli. Nah, ketika mereka menikah saudara, minyak itulah yang akan dipakai untuk membasuh kaki suaminya. Ya, untuk membasuh kaki suaminya. Saya melihat di sini saudara, kalau misalnya nih saudara, kalau misalnya saat itu atau Maria dia mau menikah dan dia tidak memiliki buli-buli itu saudara, padahal sebelumnya dia belum menikah, pasti orang akan berpikir, oh ini sebenarnya sudah menikah. Atau pasti laki-laki calon suaminya berpikir, berarti siapa duluan nih kaki yang engkau urapi atau basuh? Siapa duluan nih yang mencium minyak narwastu ini dari engkau? Pasti seperti itu saudara. Tetapi di sini saya melihat buli-buli itu dia tidak peduli. Artinya dia tidak peduli dengan masa depannya. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dia hadapi hari esok. Karena dia tahu saudara, masa depannya adalah Yesus itu sendiri. Saya tuliskan di sini melepaskan hak. Jadi sebenarnya Maria itu punya hak. Itu buli-buli untuk dia, ketika dia menikah, dia basuh kakinya pakai itu. Tetapi dia melepaskan hak. Berbeda jauh dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mementingkan dirinya sendiri. Maria, dia tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan dia tidak mementingkan masa depannya. Dia melepaskan segala haknya. Seharusnya dia punya buli-buli itu, dia beri yang terbaik untuk suaminya. Tetapi dia lepaskan itu semua, dia beri untuk Tuhan saudara. Di dalam melepaskan hak, di situ berarti kita lihat Maria itu punya pengorbanan yang kuat. Kalau Maria tidak punya pengorbanan dan rasa cinta kepada Tuhan, saya percaya dia tidak akan mau memecahkan buli-bulinya. Bukan sekedar ditaruh atau dituang saudara, tapi dia pecahkan. Artinya apa? Dia melepaskan setiap haknya. Dia melepaskan yang keenakan atau bahkan zona nyamannya. Dia hanya pandang Yesus. Dia tidak memikirkan situasi kondisi. Dia tidak memikirkan lagi masa depannya. Dia tidak memikirkan lagi karena dia tahu ketika aku memberikan semuanya untuk Yesus, maka Yesus yang akan bertanggung jawab. Dan itu biarlah menjadi koreksi atau cerminan di dalam kehidupan kita saudara. Jangan sampai Tuhan mendapati kita. Kita tidak mau berkorban. Kita tidak mau merendahkan diri. Kita tidak mau ada penyerahan yang total kepada Tuhan. Tapi biarlah kita belajar dari seorang Maria. Maria tidak khawatir akan masa depannya. Karena bagi dia masa depannya adalah Yesus. Maria menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Dengan segala harga diri, kehormatannya direlakan, gengsinya tidak dipakai. Atau saya beri istilah penyalipan kemegahan diri saudara. Jadi bagi kita wanita-wanita saudara ya. Biasanya pada umumnya rambut itu adalah mahkota ya. Rambut itu adalah mahkota bagi seorang wanita. Kenapa? Coba saudara bayangi saya gundul saudara. Gimana? Bupen botak gimana gitu. Pasti tiba-tiba saya shalom datang gitu ya. Waduh siapa ini gitu ya. Kaget semuanya. Tapi kalau ya wanita punya rambut bagus ya. Maupun pendek atau panjang. Pasti akan terlihat anggun. Dibanding dia bikin rambutnya spike dan lain sebagainya saudara ya. Pasti anggun. Itu ada sebuah mahkota kehormatan. Tetapi sekali lagi kita lihat Maria dia menggunakan rambutnya untuk saudara, untuk membasuh kaki Yesus. Itu juga dapat pengertian bahwa segala kehormatannya, segala harga dirinya dia taruh di kaki Yesus. Dan dia hanya beri yang terbaik bagi Tuhan. Saya rasa saudara, belum ada
manusia yang melakukan ini. Ya, kenapa? Biasanya apa yang dilakukan? Pembasuhan kaki. Ya kan, pembasuhan kaki. Kita basuhnya pakai lap lagi saudara. Pakai lap yang di dapur lagi yang kotak-kotak. Saya pernah itu melakukan pembasuhan kaki. Dan waktu juga dulu sekolah Alkitab juga kayak gitu. Pakai ember yang di kamar mandi pula saudara. Bukan ember yang terbaik. Tetapi kita lihat Maria, dia nggak pakai lap yang dari mana, enggak, dia pakai rambutnya sendiri. Setiap kali saya bilang, firman Tuhan yang dituliskan itu punya maksud dan tujuan. Dan di sini saudara kita bisa melihat bahwa Maria dengan segala kerelaannya, dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala cintanya yang penuh, dia tidak pusingkan perkataan Yudas Iskariot. Dia tidak pusingkan tradisi saat itu. Dia tidak pusingkan bahwa dia rambutnya itu adalah sebuah mahkota yang baik untuk wanita. Dia tanggalkan itu semua untuk seorang raja, untuk Mesias, untuk Tuhan Yesus Kristus saudara. Dan saya melihat sungguh luar biasa pribadi dari Maria ini. Dan biarlah setiap kita di poin yang kedua ini kita sudah mulai menilai Yudas Iskariot dan Maria seperti apa. Dan yang ketiga saudara, kita akan lihat yaitu Narwastu itu sendiri. Saya tuliskan itu minyak yang mahal dan spesial. Kenapa minyak dan mahalnya dan spesial saudara? Seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Untuk mendapatkannya aja itu gak mudah. Gak hanya tumbuh di perkarangan, oh ya ini nih bagus nih cabut. Gak hanya dijual-jual di supermarket, gak hanya seperti itu. Gak segampang itu saudara. Tapi dia adalah minyak yang spesial. Dia minyak yang mahal. Butuh sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk mendapatkan akar-akarnya. Butuh perjuangan untuk mengolahnya menjadi semakin baik dan mengeluarkan minyak yang baik. Apakah saudara? Minyak Narwastu itu langsung jadi minyak? Enggak saudara. Tapi saya dapat belajar di situ. Bahwa Narwastu juga berarti adalah sebuah proses dan didikan. Katakan kanan kirinya, mau diproses, mau dididik. Mau diproses, mau dididik. Enak gak diproses saudara? Enak gak dididik saudara? Ya, enggak saudara. Sakit seperti akar Narwastu ini saudara. Dapatnya tuh gak gampang. Mesti naik ke puncak gunung Himalaya saudara. Mesti kita nih harus pergi dulu ke Indianya bagian utara atas. Karena pegunungan Himalaya itu saudara, ini pegunungan Himalaya ya. Ini ada beberapa negara di bawahnya. Dan ada salah satunya negara India. Dan itu di bagian utara saudara. Untuk mendapatkan akar Narwastu ini. Enggak gampang, enggak mudah saudara. Mengolahnya apakah cukup dengan satu kali, misalnya contohnya nih kita mau bikin balado ya, kita blender cabai saudara, seketika kan 1 menit udah langsung halus, udah langsung dapat, enggak. Tetapi bagaimana itu dikelola dengan sebagaimana, dengan luar biasa, dengan akar yang banyak sekali baru mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, jika kehidupan kita saudara, kita menghadapi sebuah didikan, sebuah proses, percayalah engkau sedang dilatih Tuhan atau engkau sedang dijadikan Tuhan untuk menjadi Narwastu yang wangi di hadapan Tuhan. Bukan yang berbau busuk, tetapi berbau wangi di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita menghadapi hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang bikin kita lemah, drop, down dan lain sebagainya. Entah itu latar belakang kita, entah itu intimidasi dosa, entah itu perkara apapun saudara. Apapun yang membuat kita lemah, kita harus sadar. Oke Tuhan, ini didikan dan proses. Karena aku mau menjadi Narwastu di hadapan Tuhan. Amin. Ayo saudara, kita jadi Narwastu di hadapan Tuhan. Kita akan lihat mengapa sih penting banget Narwastu ini di hadapan Tuhan.
Minyak yang prosesnya tidak mudah. Lalu yang berikutnya, minyak level raja, saudara. Kenapa minyak level raja pada zaman dulu atau di zaman Alkitab, saudara? Ketika raja-raja berkumpul, ketika raja-raja mengadakan sebuah perjamuan, saudara, anggur mereka atau minuman mereka itu ditetesi sedikit minyak narwastu, saudara. Dan itu bukan minyak untuk level hamba-hamba, bukan untuk minyak-minyak level rakyat biasa, enggak, saudara. Pada zaman dulu minyak narwastu itu hanya untuk raja-raja. Hanya untuk raja-raja karena dia minyak yang mahal, dia minyak kualitas yang terbaik, saudara. Enggak gampang rakyat biasa itu mendapatkannya pada zaman dulu. Jadi minyak narwastu ini adalah salah satu minyak yang disukai oleh para raja, saudara. Lalu selanjutnya saya melihat di Ester 2 ayat 12. Ya, kita nanti baca di rumah. Di Ester 2 ayat 12. Di situ kita tahu bahwa Ester sedang dipersiapkan menjadi apa, saudara? Ratu. Saya pernah khotbahkan ini, dan dia diberi wangi-wangian selama 12 bulan. Selama 1 tahun dia diberikan wangi-wangian, minyak-minyak di dalam tubuhnya agar itu wangi, itu tercium harum di hadapan raja dan raja memilih dia menjadi ratu. Ada sebuah pengangkatan dari anak yatim piatu menjadi ratu, saudara. Dan dikatakan minyak yang digunakan oleh Ester itu adalah minyak mur, minyak kasai, dan lain-lain. Di firman Tuhan katakan dan lain-lain. Saudara, salah satu minyak yang dipakai oleh Ester untuk membuat tubuhnya itu harum dan membuat sehingga raja tertarik di dalam pribadinya. Karena harum itu salah satunya adalah minyak narwastu, saudara. Minyak narwastu. Jadi minyak narwastu adalah minyak kesukaan para raja pada saat itu. Lalu dikatakan bahwa Kidung Agung 1 ayat 12 yang ini kita baca. Kidung Agung 1 ayat 12. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Saudara, di sini dikatakan sementara seorang raja ada di mejanya, semerbak bau narwastuku. Dan seketika itu sang raja itu memalingkan wajahnya dan melihat dari siapakah bau narwastu itu. Saudara tahu, meja di dalam konteks Alkitab itu ada banyak arti, saudara. Artinya apa? Beberapa pengertiannya adalah meja. Kalau dikatakan raja duduk pada mejanya, saudara, berarti saat itu raja sedang memutuskan sesuatu. Bisa dia sedang dalam sebuah perkumpulan atau sidang, atau dia sedang rapat. Dan meja juga dapat berarti bahwa dia sedang mengadakan sebuah perjamuan makan. Meja bisa berarti juga dia sedang ada tamu nih. Ya, ada tamu penting dari raja-raja yang lain. Dia duduk di mejanya atau duduk di tempatnya, saudara. Dan dia memutuskan sesuatu yang penting. Tetapi ketika ada bau narwastu itu, ada bau yang wangi itu, mau itu pentingkah memutuskan sesuatu, maukah itu penting sedang menyambut para tamu, tetapi dengan bau narwastu itu, saudara, itu memikat hatinya dan dia tidak tahu untuk melihat dari manakah bau narwastu itu, saudara. Dari manakah bau narwastu itu? Di ayat yang sudah saya uraikan, saya harap saudara bisa mengerti pentingnya narwastu. Dan saudara, di perjanjian baru,
kita melihat Maria mengurapi dengan minyak narwastu karena dia tahu bahwa Yesus itu siapa? Yesus itu siapa dengan cerita saya tadi? Raja di atas segala raja. Jadi saudara, bau narwastu itu di mana setiap kita harus tahu selera raja kita. Selera Tuhan kita. Sehingga dapat saya simpulkan, narwastu itu saudara adalah penyembahan, pelayanan, gaya hidup, karakter, pengabdian, kepribadian, dan seluruh aspek kehidupan manusia saudara. Kalau hidup kita berbau di hadapan Tuhan, keluar wangi narwastu. Kalau penyembahan kita mengeluarkan harum narwastu, kalau sikap hidup kita mengeluarkan bau narwastu, saya percaya Tuhan tidak akan tahan untuk tidak memberkati kita. Kuncinya apa saudara? Kalau kita mau menarik perhatian Tuhan, jadikan penyembahan kita, jadikan pelayanan kita, jadikan seluruh hidup kita berbau yang harum di hadapan Tuhan, yaitu narwastu. Ingat, narwastu itu di level raja saudara. Narwastu itu adalah minyak yang diproses dengan sangat banyak, sangat sulit. Narwastu itu tidak digunakan, tidak untuk memasak. Beda dengan minyak merek-merek lain. Bimoli atau lain sebagainya saudara ya. Itu tuh masak 14.000 kita udah dapat seliter. Untuk masak setiap hari. Bahan utamanya pun mudah ditemui apalagi di Sumatera saudara. Berbeda saudara. Coba dulu bilang kanan kirimu, kamu jadi mau minyak goreng atau minyak narwastu? Mau jadi minyak goreng atau minyak narwastu? Ya. Siapa mau jadi minyak narwastu angkat tangan? Amin saudara. Amin. Pulang dari tempat ini, kita harus sadar saudara. Salah satu hal yang memikat hati Tuhan, yang membuat surga menyentuh bumi, yang membuat kehadiran Allah di tengah-tengah kita adalah kita memberikan wangi-wangian narwastu di hadapan Raja. Sudah saya katakan tadi, Raja sedang memutuskan apapun, dia sedang bertemu dengan siapapun, dia sedang melakukan hal apapun. Tapi kalau bau narwastu, wangi narwastu itu dia cium ada di bumi saudara. Dia akan melirik kita dan dia lihat, oh ini narwastu dari siapa ya? Oh ini narwastu dari Bapak Silitonga. Oh dia juga lihat, oh mana nih bau narwastu? Bau narwastu dari Pak Silaban. Dilihat lagi, ini ada bau narwastu, ini ada sikap karakter yang naik ini di hadapan Tuhan seperti narwastu. Ini seperti bau narwastu dari sebuah pelayanan dan lihat di situ ada kita semua. Amin saudara. Saudara mau menjadi minyak narwastu di hadapan Tuhan. Jangan jadi minyak goreng saudara ya. Sedapnya kalau ditaruh ikan, sedapnya kalau ditaruh balado, ya. Kok dicium begitu aja kalau yang mentah. Saudara mau saya urapi pakai minyak goreng saudara? Dicurahkan di atas kepala. Saya pun tidak mau saudara ya. Saudara mau biar wangi kata Bu Pen pakai minyak-minyak. Kita mandi dengan minyak bimoli saudara. Saya percaya itu kulit kita tidak akan menyerap air saudara ya. Karena minyak dan air itu terpisah. Tapi setiap kita hari ini kita memilih untuk menjadi minyak narwastu di hadapan Tuhan. Agar setiap hidup kita membawa wangi-wangian di hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika hari Sabtu kemarin, ketika saya berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan mencium bau narwastu itu di dalam penyembahan kita dalam hari Sabtu kemarin. Ini yang aku mau, penyembahan yang memikat hatiku. Seketika aku memaling ke wajah melirik. Di mana bau narwastu itu? Ternyata ada di Gunung Sion. Amin saudara. Dan makanya Tuhan izinkan kita merasakan suasana sorga lewat pujian dan penyembahan. Dan saya percaya ketika hadirat itu turun, karena bau narwastu itu kita bawa di hadapan Tuhan. Siapa di antara kita yang tidak diberkati oleh Tuhan? Pasti setiap kita
mengalami perjumpaan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di situ kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Dari ketiga poin tadi, Yudas Iskariot, Maria, dan bahkan minyak narwastu. Siapa yang mau jadi Yudas Iskariot? Gak ada ya? Mau jadi Maria? Jadi Maria? Oh, cuma beberapa aja. Mau jadi minyak narwastu? Wow, luar biasa ya. Lebih banyak jadi minyak narwastu ini, levelnya luar biasa. Ini seakan-akan level Yudas Iskariot ini 0, saudara ya. Level Maria ini 1, level minyak narwastu ini 2. Ternyata kita mau semuanya level tertinggi, amin. Kalau saya mau jadi Maria dan juga minyak narwastu. Dua-duanya, saudara ya. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan dan bagaimana hidup kita membawa harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah mari saudara, bawa seluruh hidup kita menjadi bau-bauan atau wangi-wangian di hadapan Tuhan. Jangan bau yang busuk di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, coba yang kelihatan aja, yang kelihatan. Kita baca sama-sama. Aplikasi masa kini minyak narwastu. 1, 2, 3. Penyembahan, pelayanan, gaya hidup, karakter, pengabdian, kepribadian, dan seluruh aspek hidup manusia. Amin saudara. Ayo kita berlomba-lomba memberikan narwastu yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan dengan marah, jangan dengan dengki, jangan dengan kita burn out atau mundur dari Tuhan. Jangan hal-hal yang ampun saudara, hal-hal yang biasa dilakukan oleh Yudas Iskariot. Jangan kita membuat itu mengusik kecintaan, kerinduan, dan semangat kita dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Kristus. Ingat Maria, saudara tahu Maria walaupun dicela sama Yudas Iskariot, dia selesaikan dan tunaikan setiap tugasnya. Dia tidak berhenti di tengah jalan, saudara. Maria tidak terusik ketika dia pecahkan, mau orang ngomong apa, mau apa, dia selesaikan sampai dia curahkan ke atas kepala Yesus, sampai dia basuh kaki Yesus, dan sampai Yesus itu memberkati dia. Udah selesai baru dia keluar, saudara. Jadi bagi setiap kita, jangan berhenti di tengah jalan, amin. Dalam mengikut Yesus, jangan pernah berhenti, amin. Katakan di dalam dirinya, aku tidak akan pernah berhenti mengikut engkau. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan kuat, aku tidak akan pernah berhenti dengan engkau Yesus. Apapun tantangan dalam hidupmu, entah itu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun saudara. Ketika engkau memiliki respon seperti Maria, aku tidak memusingkan itu. Yang aku tahu, aku beri yang terbaik bagi Yesus sebagai wangi-wangian narwastu yang naik di hadapan Tuhan. Dan seketika itu saudara, Yesus memblessing Maria. Dan itu juga yang akan dia lakukan bagi kita. Dari gambarnya kita lihat, setelah itu Yesus memblessing dia. Yesus memberkati dia. Yesus mengampuni dia, saudara. Jadi mari, jangan putus di tengah jalan. Ingat, berjalan seirama dengan Tuhan. Berjalan seirama dengan Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, entah itu usaha, dan apapun saudara yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan. Dalam mengurus anak, mengurus suami dalam bekerja dan lain sebagainya. Di dalam pelayanan satu dengan yang lainnya. Kita mau memberikan bau-bauan atau wangi-wangian di hadapan Tuhan. Seperti narwastu itu. Amin saudara. Saya harap ketika kita pulang, mari terus jalani aktivitas dan kegiatanmu untuk menjadi narwastu. Ingat saudara, ketika ada yang buat jengkel, ketika ada yang buat gak enak di sepanjang hari, mungkin teman pekerjaan kita atau kita menghadapi di jalan-jalan ada yang nyerong kanan kiri. Saudara ingat, bau narwastu atau wangi narwastu. Oke, aku sedang diproses dari akar itu untuk menjadi minyak. Langsung sadar saudara, agar apa? Agar penyembahan, pelayanan, karakter, sikap, dan seluruh aspek hidup kita memberikan yang terbaik bagi Raja. Amin saudara. Saudara mau melakukan hal tersebut? Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Mari tundukkan kepala saat ini. Ayo.
Kita mau menghadap Raja, saudara. Di beberapa menit ke depan kita mau menghadap Raja. Engkau sudah memilih tadi mau menjadi Maria. Engkau sudah memilih tadi engkau mau menjadi minyak ruastu.